Kenapa kita masuk ke link? Why? Kenapa gue mesti ambil course-nya? Why am I doing this? Tadi saya udah jelasin kenapa saya keluar dengan apa yang namanya link. Ya, jadi kalau kita lihat jawabannya, ada alasan-alasannya. Why we want to have link untuk untuk sebagai yang kita mau ambil berikutnya. Ya, saya tuh tipe orang yang mata saya ke kanan ke kiri dan lebar mata saya. So, saya ntar dulu ya, di sini banyak orang, saya mau bilangin jangan bergerak ya, karena kalian mengganggu konsentrasi saya kalau bergerak. Mata saya lebar. Sorry ya, soalnya di sini banyak orang dan orangnya pada gerak-gerak terus, konsentrasi saya terganggu. Jadi, kita itu di link ini kenapa adalah sesuatu yang merupakan pilihan yang tepat, karena kita menggabungkan apa yang namanya modern science dengan somatic. Ya, kalau kita bicara misalnya yang latar belakangnya misalnya Stott Pilates, ya. Kalau Stott Pilates atau contemporary Pilates yang bicara dekat dengan fisioterapi, itu biasanya itu masuknya adalah ke kategori clinical, ya, atau dia masuk kategorinya medis begitu ya, modern science. Sedangkan kalau kita bicara yoga atau misalnya gyrotonic, itu adalah gerakan-gerakan yang masuk kategorinya somatik. Ya, dia bukannya modern science, tetapi berdasarkan apa yang dirasakan, apa yang di-feel begitu ya. Nah, link ini namanya juga link ya. Saya suka sekali dengan nama link. Memang ini abbreviation atau singkatan dari logical segala bla bla bla, tetapi juga karena dia linking, dia menggabungkan manual dengan movement, dia menggabungkan modern science dengan somatic. Hanya karena itu somatic bukan berarti tidak ada penjelasan ilmiahnya. Kalau dulu banyak sekali yang tidak dimengerti dan dianggap mistik atau dianggap hebat, magic gitu. Kenapa orang suka yoga dan udahnya merasa namaste, kenapa merasa dirinya lebih grounded, merasa lebih kalem. Sekarang kita udah jelas bahwa ternyata ada nerve ending yang adanya di ujung-ujung muscle yang namanya Ruffini, yang ketika di stretch sampai end range of motion itu sesudahnya menghasilkan yang disebut dengan hormon yang menyebabkan kita itu turun ke parasympathetic level atau yang namanya relaxation. Jadi jelas sekarang ada penjabaran, ada pengertian-pengertian yang kita mengerti, yang kita dapat dari modern science begitu ya. Kemudian kayak Feldenkrais juga, itu salah satu somatic. Yoga, Feldenkrais, gyrotonic, kemudian structural integration, itu semua bicara tentang somatic. Kalau dulu itu Feldenkrais dianggap sebagai suatu yang magic, kenapa bisa merubah gitu, apa namanya, cara bergerak orang hanya dengan sentuhan-sentuhan ringan atau gerakan-gerakan yang sangat-sangat ringan. Yang udah ikut CTM saya, itu yang sudah dirubah pun yang tidak tipikal Feldenkrais aja hasilnya cukup signifikan ya. Tapi itu dulu dimengerti dengan magic, seolah-olah itu magic. Sekarang itu sudah bisa dimengerti bahwa ternyata approach-nya Feldenkrais itu berbicara langsung kepada otak. Jadi otak itu yang merubah segala sesuatunya. Jadi ketika kita menyentuh atau kita bergerak ringan itu sebenarnya kita sedang belajar di otaknya sendiri dan otak itu yang pinter, yang lainnya nggak pinter. Dan ketika si otaknya itu dapat cara bergerak yang paling benar, dia otomatis ngerubah semuanya dan semuanya akan ikut. Ya, jadi link itu memang menggabungkan modern science dengan somatic. Kemudian kalau kita lihat alasan berikutnya, karena memang ini adalah passionnya saya gitu dan passionnya kita semua yang ada di link method untuk mencoba membuat ini semurah mungkin. Otomatis nggak bisa for free. Ya, karena saya juga belajar ketika orang diberikan for free itu biasanya take it for granted. Jadi kayaknya seolah-olah nggak ada harganya. Tetapi kita juga menghargai bahwa orang-orang yang terlibat di dalam link method ini, jadi bukan saya sendiri ya, ada teman-teman saya yang dari Italia begitu ya, juga ada yang dari bukan Norway, apa namanya itu? Sweden ya, apa Norway sih dia, lupa saya, dari Copenhagen, Denmark ya. Jadi ada beberapa orang yang terlibat dan saya pernah berbicara juga dengan Bill juga dari Amerika, kemudian ada Paula lagi pertama-tamanya ketika kita semuanya bareng, jadi ada Amerikanya, ada Italinya, ada Denmarknya begitu. Dan kemudian sekarang saya banyak konsolidasi dengan guru saya yang sekarang Jeremy Krause, yang punya Jeremy Krause approach yang khusus untuk anak-anak. Itu dia orang Jewish
yang warga negara Jerman. Jadi campur-campur ini. Itu semuanya itu kan mereka juga punya apa namanya? Mereka juga spend uang di dalamnya ya. Jadi kita nggak bisa buat gratis, tetapi kita buat semurah mungkin karena tujuannya adalah memang salah satunya untuk biar sebanyak mungkin yang bisa mengaplikasikan metode ini. Kemudian satu hal lagi yang memang saya rasa memang passion saya atau gift saya adalah mempermudah yang sulit-sulit itu dibikin jadi yang mudah gitu. Karena yang mudah dibikin sulit gampang supaya keren pakai bahasa-bahasa. Saya rasa kalau yang ikut saya dari zaman dulu mungkin tahu dulu saya kalau ngajar begitu ya. Saya kalau ngajar itu semua istilah-istilah yang keren-keren itu dikeluarkan karena memang didikan saya di Stott Pilates itu memang seperti itu bahwa kita harus deliver sesuatu yang world class, sesuatu yang bahasanya juga sulit. Kita belajar Stott Pilates aja pakai bahasanya semua anatomical, bukan pakai bahasa sehari-hari. Dan memang itu ada nilai plusnya. Jadi kita mengerti ketika kita berbicara dengan misalnya surgeon dari neurosurgeon, nggak ada masalah, nyambung. Jadi ada bagusnya hal-hal seperti itu. Tetapi saya belajar bahwa ketika kita mau deliver suatu ilmu, ada step-stepnya. Jadi di Link Method ini saya berusaha membuat sesuatu yang sulit itu mudah sekali sehingga yang tidak ngerti apa-apa pun bisa belajar dari awal. Yang sudah punya pengetahuan anatomi dan punya pengetahuan biomekanik cara bergerak orang, ini akan membuat lebih lagi yang oke, sekarang gue lebih ngerti lagi dan bisa lebih tajam lagi dalam merubah atau dalam mencoba untuk membantu klien-kliennya gitu ya. Kemudian satu lagi yang paling penting saya rasa hari-hari ini kita harus realistis bahwa karena memang harganya juga affordable berarti cepat sekali untuk bisa memperoleh uangnya kembali. Ya, quick monetizing itu maksudnya gitu. Jadi how much you spend sebentar kemudian kalian bisa memperoleh kembali investmentnya begitu ya. Di sini ada contoh, saya nggak tahu adik saya ada di sini apa enggak. Adik saya itu pastor ya, pendeta ya. Jadi dia itu memang urusannya dengan rohaninya orang, bukan dengan jasmaninya orang. Tapi dia ikut pertama kali langsung Link Method dengan alat begitu ya. Dia dan istrinya berdua gitu. Dia jadinya bertujuan untuk bukan saja sekedar menyehatkan dalamnya tapi juga luarnya begitu. Nah, itu dia begitu ikutan sekarang udah punya klien. Jadi sudah cepat sekali ya menghasilkan juga begitu ya. Jadi tidak perlu seperti saya bilang punya latar belakang sebagai instruktur, tetapi dari sini aja sudah bisa mulai mencari klien dan bisa mengajar. Kemudian hal lain yang paling penting adalah tidak ada batasan umur. Karena memang ini dari yang paling sederhana, bahkan nantinya ada malah rehabilitasi, bahkan sampai yang paling tua sekalipun. Mau 90 juga masih bisa, begitu ya. Dan kemudian yang terakhir, tadi yang saya sudah singgung di sebelumnya, karena tidak ada batasan umur, dia bisa memenuhi kebutuhan klien dari performance issue, atlet, sampai ke injury rehabilitation. Itu di bawahnya ditulis itu sama Niko, wow begitu ya, luar biasa. Dan kemudian kalau lihat yang di belakang-belakangnya itu yang A, B, jelimet-jelimet gitu. Kalau yang jelimet-jelimet begitu yang kelihatan keren itu instrukturnya atau teachernya, trainernya. Tetapi kalau A sampai B itu yang nantinya yang lebih benefit itu dibikin straight line aja, itu justru beneficial adalah untuk si murid-muridnya. Karena saya percaya yang Einstein bilang, kalau kita itu tahu bahwa kita bisa menjelaskan sesuatu itu dengan simple, itu berarti kita baru mengerti. Kalau gurunya itu nggak bisa ngejelasin sesuatu yang difficult itu menjadi easy, berarti si gurunya sebenarnya nggak gitu ngerti. Dia cuma baca aja untuk bisa ngejelasinnya, dia nggak gitu ngerti begitu ya. Jadi itu masalahnya kenapa sekarang di Link ini kita berusaha benar-benar untuk membuatnya menjadi simple sekali sehingga ketika kita sebagai guru bisa menjelaskan kepada calon murid-muridnya, nanti kalian pun punya cara untuk menjelaskannya dengan simple kepada klien-klien kalian karena memang kalian dibutuhkan untuk benar-benar mengerti ya. Jadi kita sekarang udah ada dua.
Ada link yang adanya di Virtue Puli Tower yang memang kita pakai Virtue Puli Tower ini. Kemudian baru sekarang kita kembali keluar dengan link on the floor. Kenapa kita keluar on the Virtue Puli Tower dulu? Kenapa nggak on the floor dulu? Karena pada dasarnya kita mempergunakan alat ini sebenarnya adalah sebagai alat bantu untuk kita ini mengadakan perubahan. Karena memang saya pengen dari pertama-tama itu memang ngadain perubahan secara signifikan begitu, dan Virtue Puli Tower ini membantu dalam hal bahwa dia menjadi tangan ketiga. Kita lihat sekarang perbandingannya satu demi satu, ya. Tetapi sebelum kita lihat perbandingannya satu demi satu, saya mau ngomong persamaannya dulu. Biasanya orang kan ngomong samanya dulu, baru ngomongin perbedaannya. Satu hal yang pasti, mau dia pakai alat, mau dia nggak pakai alat, metode kita itu bicara tentang eksplorasi. Jadi seperti seorang anak kecil atau bayi yang belum mengenal apa-apa, don't know anything, dan dia sedang explore. Saya baru pulang dari Bandung ketemu cucu saya, yang satu umur 5 tahun, yang satu lagi umurnya masih 10 bulan. Itu apa juga mau tahu begitu kan, kalau nggak masuk ke mulut, kalau nggak dipegang, dilihat, diketok-ketok, itu semua adalah keingintahuan. Dia mau explore possibilities-nya dia sampai mana. Kalau yang 5 tahun, explore-nya lain. Eksplorasinya dia mencoba ke batas kesabaran dari orang tuanya. Gue kalau segini mama gue marah nggak? Kalau gue ngeyel mama gue bagaimana? Itu dia tetap explore tanpa sadar. Ketika kita masih muda, kita explore terus. Eksplorasi segala hal. Anak-anak di SMP mencobai gurunya. Anak-anak di SD juga mencobai gurunya. SMA udah kurang ajar. Kalau udah yang university, itu udah benar-benar udah bukan explore lagi. Dia udah tahu gimana cara memanipulasi si dosennya mungkin begitu ya. Tetapi persoalannya ketika kita sudah merasa bahwa diri kita sudah ahli, kita berhenti sudah untuk explore. Hidup ini tidak lagi menarik karena kita sekarang tidak lagi explore. Explore itu berarti kita punya keingintahuan, kita punya karakter playful, ya. Kita punya karakter antusias, kita pengen tahu, kita pengen sesuatu yang baru setiap hari, dan itu yang membuat kita nanti semakin muda. Makanya hal yang berikutnya yang ada merupakan persamaan dimanapun nanti link ini ada, habis Virtue Puli Tower ataupun on the floor atau alat lain, explore. Kemudian yang nomor 2 explore, dan nomor 3 explore. Harus begitu. Itu nomor 1 landasan daripada link, ya. Sekarang kalau kita lihat perbedaannya, link yang on the floor itu bicara tentang memang tanpa alat. Ya, jadi berarti memang mempergunakan berat badan sendiri dan mempergunakan gravitasi, dan ini adalah keunggulan daripada link on the floor, bahwa dia mempergunakan body weight sendiri dan juga mempergunakan gravity, sehingga nanti kekuatan yang dibangun pun akan sesuai dengan berat badannya. Dan kemudian dia bisa mempergunakan gravitasi itu justru untuk kalau sampai kita mau membuat muscle-muscle-nya itu lebih rileks. Jadi ketika kita mau membuat justru ada tightness dalam badan kita, mau buat muscle-nya itu rileks, gravitasi itu bisa dipakai untuk justru membuat badan itu menjadi give in atau justru relax terhadap the floor begitu ya, atau terhadap gravity. Tetapi keunggulan daripada alatnya link ini tadi saya sudah sebut sedikit bahwa dia itu dipakai sebagai helping hand. Jadi kalau orang-orang yang namanya fisio itu misalnya stretching, yang di level 2 daripada link method itu ada stretching. Meskipun stretchingnya bukan bersifat muscle yang ditahan pasif, tetapi lebih bersifat yang dipakai oleh myofascia atau fascia stretch, ya, lebih sifatnya PNF begitu. Tetapi tarikan daripada si Puli Towernya itu ngebantu. Jadi tangan kita itu sudah setengah di help. Jadi ada third hand yang membantu kita untuk naruh posisinya sehingga dia sudah tertarik sedikit, atau ketika dia ditaruh di posisi yang memang sudah siap untuk dimanipulasi atau tangan kita bisa bekerja, kita bisa mempergunakan dua tangan kita dengan bebas karena anggota tubuhnya sudah disupport sama
si Virtupoly Tower-nya. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, dan tentu saja kalau soal strength, alat ini mirip dengan misalnya reformer atau gyrotonic ya, itu agak sedikit mirip, tetapi kelebihannya seperti saya bilang bahwa kita ini bukan pilates dan bukan gyrotonic, karena ini adalah gabungan antara movement dan manual atau tangan. Kemudian sekarang kita lihat langsung masuk ke link on the floor-nya aja ya, jangan terlalu lama. Kita mau lihat structure daripada course-nya ini. Kita bagi dalam dua kategori ya. Ada yang disebut nanti online, ada yang nanti disebut offline. Biasanya dulu memang semuanya itu offline kan, kita selalu ketemu. Karena kalau offline itu selalu nggak bisa dilawan ya, ada kelebihannya. Karena di dalam situ ada course experience yang hanya bisa didapat ketika kita ada di situ. Ketika kita sendiri merasakan dan kemudian kita melihat teman-teman kita itu melakukannya, dan kemudian kita juga belajar karena ada tangannya, terutama nanti level 2. Kalau level 2 kita nggak bisa bikin online, tetapi kalau level 1 masih bisa, karena di level 1 itu biasanya hanya 25%, 25 to 30% guiding hands-nya, sedangkan 70% to 75% itu movement. Ya, sedangkan kalau di level 2 itu terbalik, 70 to 75% itu adalah manual terapi, sedangkan 25% baru atau 30% baru movement ya. Jadi kalau yang di sini, kalau yang di level 1 kita lihat bahwa memang ada experience ketika kita melihat orang bergerak, ketika kita megang badan orang, ketika kita melihat perubahan di badan partner kita sudah ada confident, karena ternyata ketika even di dalam 6 hari yang kita nanti spend di dalam kelas itu, kalian bisa merubah badan temennya. Itu tadi wow begitu ya, karena jangan lupa ketika kalian langsung connect korespondennya dengan otak, itu perubahannya itu signifikan dan kemudian cepat dan long last kalau di maintain begitu ya. Jadi memang ada kelebihan daripada kalau offline, tapi online ada kelebihannya juga, bahwa kalian bisa melakukannya atau mempelajarinya dalam ngikutin kalian punya schedule. Tadinya nggak kepikiran hal ini, tapi saya sendiri dalam 3 bulan karantin atau self quarantine ini belajar banyak sekali dari berbagai macam metode, mulai dari fisioterapi yang biasanya nggak pernah online, kemudian massage terapi, kemudian dari movement juga berbagai macam. Ini kesempatan yang luar biasa, jadi saya belajar banyak sekali, dan saya lihat ternyata di online itu ada yang bisa kita pelajari juga, bukannya enggak. Jadi makanya kami memutuskan untuk kita coba dengan yang online ini, dan dibagi nanti 5 segmen. Ya, setiap segmennya itu kurang lebih antara, saya rasa nggak ada yang 1 jam ya, antara 2 sampai 3 jam videonya. Dan setiap segmen itu akan dikeluarkan nanti setiap hari Senin rencananya, atau sekali seminggu ya. Dan kalian punya waktu kurang lebih seminggu untuk 6 hari, untuk kapan saja nonton lagi, ulangin lagi, belajar lagi, sampai nanti di hari ke-7-nya kita akan live streaming atau Zoom, by Zoom, kita namanya learning and sharing. Jadi di situ nanti kalian bisa bertanya atau sharing apa yang nggak jelas, atau yang kalau sudah sempat diajarin ke orang feedbacknya seperti apa begitu, jadi bisa lebih jelas lagi. Jadi kita akan finish yang 30 hari ini, 30 jam ini, 6 hari ini dalam 5 minggu kurang lebih begitu ya. Jadi memang seperti saya bilang, nanti ada experience-nya yang missing, tetapi dibuka kesempatannya nanti kalau memang kita sudah stabil, orang-orang yang pernah ikutan di dalam online ini untuk catch up di dalam yang offline-nya atau yang benar-benar live-nya begitu ya. Ini sekedar nanti saya akan kasih lihat bahwa yang kita lakukan ini kan, nanti kita lihat istilah-istilahnya saya berbeda ya. Kita tuh nggak sebutnya lagi exercise begitu ya. Kita sebutnya adalah exploration, lebih bersifat movement. Karena kalau exercise itu skupnya kecil. Exercise itu bagian dari movement. Ya, jadi jangan salah, exercise itu bagian dari movement. Makanya kenapa
kita bilang di sini bahwa movement itu adalah kehidupan itu sendiri. Dan hidup itu kan proses. Begitu pula dengan movement. Jadi ketika kita improve quality kita waktu lagi proses by exploration, ya kita explore. Kita sedang berusaha untuk mengimprove quality daripada movement itu melalui exploration. Akibatnya nanti jangan heran dalam 5 minggu nanti yang ke depan ini, jangan heran ya, dalam 5 minggu yang kita nanti jalanin ini, yang berubah bukan hanya quality daripada movement, tetapi quality daripada hidup ini sendiri. Karena memang link ini bukan hanya bicara movement atau bicara tentang jasmani, tetapi di dalamnya ada emosinya. Dan ketika di luar-luarnya itu badannya free, akibatnya di dalamnya pun akan berubah, emosinya akan berubah, dan ada sense of fulfilling, ada sense of playful, ada sense of apa ya namanya ya, cheerful begitu ya. Dan akhirnya banyak sekali nanti yang bilang mereka kembali muda karena mereka jadi curious. Yang tadinya udah nggak curious, kita udah gua udah tahu semua, umur gua udah 30, udah 40, udah 50, as if we know everything. Tetapi kemudian kita menjadi curious lagi, kita menjadi pengen tahu lagi apa yang bisa saya improve lagi, karena there's always room for improvement, selalu ada. Oke? Nah, kita akan kasih lihat sebentar aja tentang manualnya sendiri. Kalau kita lihat setiap metode punya prinsipal masing-masing. Buat yang udah ngambil sebelumnya, dia ada awareness, ada intention, ada tensegrity. Kita punya 7 prinsipal, dan di yang pertama itu nanti hanya 5, nanti yang 2-nya itu ditambahkan lagi di level 2 ketika kita banyak manual. Kemudian ini adalah contoh daripada manual kita, misalnya contohnya nanti ada yang namanya cross approach mobilization. Jadi kita tidak pakai istilah warm up. Biasa kan orang ada warm up, ada exercise. Ini bukan lagi bersifat warm up karena ini lebih broad atau lebih lebar, lebih luas daripada sekedar hanya warm up. Dia itu bisa dipakai sebagai warm up, tetapi bisa juga dipakai sebagai untuk mobilisasi daerah-daerah yang tight atau daerah-daerah yang memang ada restriction, tetapi juga bisa dipakai sebagai relaksasi atau justru ditaruh di akhir. Jadi tergantung, bisa juga dipakai sebagai exercise-nya the whole 1 hour. Misalnya untuk orang-orang contohnya yang seperti umurnya udah di atas 55 atau di atas 60, tergantung, age is just a number. Tergantung daripada umur badannya maksudnya. Atau ya jadi buat orang-orang seperti itu yang mereka mau dapatkan adalah improving the quality of life. Nah, ini bisa dapat dari mobilisasi, karena begitu mereka bisa dimobilisasi yang sesuai dengan kegiatan mereka sehari-hari, itu mereka akan improve quality daripada life-nya. Dan kemudian misalnya untuk orang-orang yang hardcore, yang sukanya misalnya CrossFit, yang sukanya runners misalnya, atau bikers, pokoknya yang memang high impact semuanya ya, Zumba misalnya. Nah, ini orang-orang seperti ini butuh yang namanya mobilisasi. Yang sifatnya itu lebih exercise yang absorb cairan lagi, karena kalau yang hardcore itu cairan-cairan itu seolah-olah dikeluarkan daripada jaringannya, dan kita perlu movement yang justru reabsorb the water supaya jaringannya tetap moist dan akibatnya lebih mampu untuk bergerak dan juga lebih fleksibel dan akhirnya nggak gampang untuk cedera. Jadi bisa dipakai untuk rest day. Kalau dia exercise beratnya 3 kali seminggu, berarti in between those days bisa pakai yang namanya cross approach mobilization karena sifatnya mobilisasi. Kemudian kita masuk ke yang namanya biasanya exercise. Sekarang di sini namanya itu adalah exploration on the floor. Namanya exploration berarti kita harus bukan fleksibel badannya, tetapi fleksibel mind-nya. Karena nanti kalian akan lihat ini benar-benar cross approach. Ini adalah eksplorasi. Bagaimana suatu gerakan kita bisa push atau kita bisa gabungkan atau kita bisa ubah menjadi suatu gerakan yang baru. So it's an exploration. There's no limit untuk hal itu. Tetapi belum dalam kategori yang terlalu susah. Karena di level 1 itu nanti kita masih berhadapan dengan orang-orang yang badannya belum terlalu seimbang lah istilahnya ya, belum terlalu ideal untuk melakukan hal-hal yang terlalu canggih-canggih begitu ya, bahaya sekali ya. Jadi nanti di level 2 itu kalau kalian lihat di level 2 di
on the floor atau maupun di Virtue Pulih Tower, dua-duanya selalu bicara tentang gimana cara ngerubah badan orang dulu supaya badannya lebih ready untuk di level 3 baru gerak-gerakan yang benar-benar super lah, atau istilahnya yang memang wah begitu ya, setelah badannya sudah lebih ready dan sudah lebih aman untuk masuk gerakan-gerakan yang lebih canggih lagi. Jadi kalau kita lihat contohnya di bukunya segmen 1 nih misalnya ya, segmen 1 itu adalah bicara tentang beberapa nanti movement dari mobilisasi. Nanti mobilisasi itu kita bagi 7. Mobilisasi ada untuk misalnya untuk breathing, bagaimana kita mobilize diafragma kita atau bagian-bagian badan dengan breathing. Kemudian bagaimana kita juga mobilisasi pelvis, mobilisasi bagian torso begitu ya. Ini namanya masih zaman dulu warm up ya, tetapi sebenarnya adalah udah mobilization. Atau bagaimana kita mempergunakan juga nanti mobilisasi untuk neck, untuk leher, bagaimana mobilisasi untuk daerah upper quadrant, lower quadrant begitu, dan kemudian seluruh tubuh. Kemudian di situ juga jadi ada satu, kemudian nanti kita ada yang namanya exploration on the floor, itu tambahannya di segmen 2, segmen 3, segmen 4 dan 5 itu kurang lebih ada 25 basic gerakan, 20 sampai 25 basic gerakan, belum ditambah dengan exploration ya, movement exploration-nya lagi. Jadi sudah eksplorasi ditambah exploration lagi. Jadi kalian akan mungkin dari 5 segmen ini ada dapat 40 mobilisasi ditambah dengan varian-variannya, kemudian 25 movement ditambah dengan varian-variannya. Jadi mungkin kurang lebih saya kira end up-nya dengan 100 possibility atau 100 workout lah, atau bukan pre-program, 100 macam gerakan begitu, 100 macam movement ya. Jadi kurang lebih itulah yang bisa saya sampaikan tentang ininya sendiri secara teori. Kemudian saya akan kasih lihat sekedar videonya. Ini adalah clipping ya, video klip dari beberapa waktu yang lalu kita proses video tapingnya ya. Jadi bisa lihat ini kurang lebih nanti inilah yang kita dapat. Misalnya ini contohnya adalah gerakan ini didesain khusus untuk namanya prayer sitting. The reason why I call it prayer sitting because this is to help people who's having difficulty, punya problem dengan cara sembahyang di kaum muslim ya. Jadi kita tahu bahwa kaum muslim itu duduknya dilipat dua-duanya, kalau di Pilates namanya mermaid, dan banyak sekali orang yang tidak bisa duduk seperti itu karena masalah knee-nya atau masalah lumbarnya ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah preparatory movement. Kita kasih preparation-nya dulu. Kenapa kita gerakan preparatory ini? Karena misalnya banyak orang tidak bisa duduk untuk sembahyang itu karena mereka pikir hanya hip-nya yang tight. Tetapi sebenarnya pelvisnya tidak bisa posterior tilt, lumbarnya tidak bisa lengthening, dan thorasiknya juga tight. Ya, jadi semua itu menyebabkan akibatnya duduknya yang nggak bisa. Mereka pikir mereka hanya perlu dimobilize di daerah hip joint, which is not true. Karena tidak ada satu bagian di tubuh kita yang sendiri tidak bergerak. Ingat bahwa di link kita berusaha untuk menggerakkan seluruh tubuhnya. Dan lihat ini tangan yang kita pakai ya untuk yang namanya guiding hands. Ya, jadi tangannya itu nanti kita pakai dengan 3 cara. Pertama adalah kita yang menjadi drivernya, kita yang nyetir, kemudian kita traveling together, dan kemudian yang terakhir nanti dia yang nyetir, kita yang bergerak. Dan ini adalah preparatory kedua. Kenapa kita lakukan ini? Apa hubungannya? Kalau kita lihat, kita mau make sure bahwa lumbarnya tadi bisa lengthening. The whole spine bisa lengthening. Dia bisa create curve. Otherwise, kalau enggak dia tidak bisa untuk pelvisnya pun turun ke bawah, tidak bisa posterior tilt, dan akibatnya dia tidak bisa duduk nyamping seperti mermaid atau seperti posisi prayer daripada rukaat 1 ya, itu namanya rakaat atau rukaat 1 ya, itu jadi agak sedikit sulit. Jadi jangan dipikir bahwa kita mobilize hanya hip joint, tetapi yang kita mobilize yang lain-lainnya juga. Dan kemudian kita nanti ada yang dinamain dengan parameter atau yang namanya reference movement. Kita coba dulu. Oke, kita slide kakinya ke satu sisi, kita slide lagi ke satu sisi yang lain. Kemudian kita lihat apakah satu sisi lebih tight atau satu sisi lebih mudah.
dirasain aja dulu apa yang problem. Klien biasanya kan kadang-kadang nggak tahu problem sampai dia ngelakuin begitu ya. Kita meskipun muslim itu duduknya di satu sisi, kita tetap akan melakukannya dua sisi karena kita mau conditioning juga ya. Kemudian inilah interventionnya atau gerakan-gerakan yang kita lakukan untuk mempermudah, misalnya contohnya posisi seperti itu. Kalau yang udah ikutan CTM, ini agak sedikit berbeda dengan CTM. CTM lebih banyak urusannya adalah dirasakan, lebih lambat, kemudian lebih soal feeling, sensing, thinking. Kalau ini tidak terlalu, karena ini lebih bersifat movement dan lebih bersifat seperti exercise. Jadi kita hanya bergerak, perlahan tetap gerakannya tidak bisa cepat karena memang kita tetap maunya komunikasi dengan otak. Kalau lihat hanya beberapa kali bergerak ke sana, kemudian kalau kita lihat nanti dia akan ubah posisi tangannya. Jadi kadang-kadang gerakannya tidak berhubungan dengan duduknya. Dan kita ngelihatnya apa sih yang dilakukan, tapi kalian lihat apa yang terjadi ketika dia bawa kakinya dekat. Apa yang terjadi dengan pelvisnya, apa yang terjadi dengan lumbarnya, apa yang terjadi dengan torasiknya. Jadi bicara tentang pelvis, pinggang, dan punggung. Semua menjadi melengkung tanpa dia sadari. Ya, yang kita suruh nanti instruksinya hanya bawa kakinya ke dekat bahunya. Kemudian di cross, lihat nggak? Itu ditarik ke cross ke bahu yang sebelahnya. Waktu ditarik ke bahu yang sebelahnya itu kakinya dibawa mendekat, tanpa sadar dia sedang memindahkan base of supportnya atau tempat duduknya ke satu tulang duduk, dan itu sebenarnya posisi daripada duduk prayer itu kan, dia hanya duduk di satu tulang duduk. Jadi tanpa sadar dia sedang melakukan hal itu tanpa dia berpikir tentang posisinya. Kemudian kita bisa lakukan yang sebelahnya seperti begitu. Jadi kemudian boleh kita cepetin sedikit aja untuk lihat hasil akhirnya, dan kemudian saya skip ya untuk lihat. Tapi ini contohnya bahwa cara kita belajar. Tentu saja nanti di itunya ada omongan saya, jadi kita bisa lihat omongannya. Dan setelah selesai nanti bisa dicepetin ininya. Saya akan coba cepetin untuk lihat. Kemudian kita testing lagi ya. Kalau tadi lihat Nathan duduknya seperti apa, sekarang lihat dia duduknya. Kalau tadi dia susah, ini dalam jangka waktu hanya sebentar. Lihat, blok. Ya, dan dia sendiri ketawa. Ya, saya ketawa, Nathan ketawa. Kenapa? Karena ini sesuatu yang didapatkan dengan cepat sekali, jeblok. Ya, dan lihat yang bergerak itu adalah pelvisnya dia drop. The whole chain atau sambungan dari pelvis, lumbar spine sampai opposite shoulder-nya itu lengthening. Akhirnya dia bisa dapat ke posisi seperti itu. Ya, jadi itu salah satu contoh misalnya. Next-nya misalnya kita akan lihat apa yang namanya rolling from supine to sitting. Ya, ini adalah based on developmental atau baby movement. Ya, di level 2 kita nanti assessment-nya segala macam itu will be based on developmental. Karena memang kita tuh kan segala bergerak itu seperti orang membangun blocks atau membangun rumah. Dia dari bawah fondasi satu gerakan membangun kepada fondasi gerakan yang berikutnya. Jadi pertama-tama misalnya gerakan yang paling sederhana adalah dia relax aja. Dia akan belajar dari tidur, kemudian dia mau bangun ke duduk. Dan ini bisa dipakai untuk bangun dari tempat tidur misalnya. Ya, nah ini kita akan lihat dia belajar. Pertama-tama mobilisasinya hanya bagaimana mempergunakan flexor seluruh tubuhnya untuk dia, kalau saya bilang posisinya dari starfish jadi kayak udang. From starfish becoming like a prawn. Ya. Nah, itu flexor, seluruh flexor depan dipakai. Ya, itu yang pertama. Kemudian nanti kita akan bikin mobilisasi ini akan naik, boleh kita jauhin lagi. Jadi movementnya di breakdown menjadi sitting. Bagaimana dia pergunakan metode ini atau dia mempergunakan strategi dia tadi, mempergunakan fleksornya dan kemudian menggabungkan dengan ekstensornya. Jadi bagian belakang badannya dia ke sana, kemudian dia pakai ekstensornya untuk duduk. Ya, lihat seluruh anggota tubuhnya berpartisipasi di dalam gerakan ini termasuk kepalanya. Sehingga muscle yang dipakai kontraksinya itu benar-benar sangat efisien atau sangat-sangat minim. Effortnya less.
Tetapi hasilnya maksimum. Saya tidak perlu pakai otot perut saya secara berlebihan hanya untuk bangun dari tidur. Saya mau pakai otot perut saya untuk sesuatu yang lebih, ya. Dan itu tangannya kita kasih tahu bagaimana caranya untuk mempergunakan ekstensor sehingga dia tahu apa yang membuat dia bangun. Ya, banyak sekali klien saya yang pinggangnya sembuh hanya karena mereka bangun tidurnya berubah caranya. Ya, mereka tidak lagi mempergunakan muscle secara berlebihan dan akibatnya menyebabkan kompresi-kompresi yang tidak perlu, tetapi hanya dengan hal-hal seperti ini mereka bisa lepas dari sakitnya. Kemarin klien saya, karena saya sibuk dengan project ini, saya sudah meninggalkan klien saya dan tidak bisa pegang. Kemarin dia WhatsApp saya, baru kemarin dia bilang, Lily, I'm fine, katanya, nggak usah. I mean, I can wait for you, dia bilang. Kenapa? Karena I was in pain 2 days ago, tapi saya cobain gerakan-gerakan seperti begini on my own, and then the pain is gone. Oke, dan itulah yang kita mau capai dari link ini. Bukan sekedar dia datang ke tempat kita dan kita harus beresin dia. Tapi bagaimana dia sendiri, si klien itu tahu bagaimana how to take care of themselves, how to move properly, how to move smart. Sehingga effortless. Nah, dari yang seperti ini, kita bisa bikin ground to standing. Dari bawah, kembali kita gabungin sama tadi, prayer position. Gimana caranya untuk dia bangun? Kan dari prayer itu mesti bangun ke atas. Ini belajar bagaimana spiraling itu mengurangi semua tekanan compression yang ada di knee-nya. Sehingga ketika dia bangun, dia akan bangun secara spiral, seolah-olah jalannya itu muter. Karena kita kalau jalan lihat aja ke puncak, kan jalannya nggak naik terus, nggak tanjakan. Dibikin muter-muter supaya less effortnya. Ya, kalau tanjakannya naik terus ke atas, mobil-mobil yang rada tuaan sedikit setengah mati naiknya, dibutuhkan force atau energi yang lebih besar. Tetapi ketika dia spiraling up, itu mengurangi tekanan di lututnya dan membuat dia menjadi lebih mudah untuk naik. Dan kemudian kita bisa bikin gerakannya menjadi gerakan yang lebih susah. Ini dia bangun, spiraling up, and kembali. Ya, bagaimana mempergunakan tenaga dari lower back-nya dan juga dengan glutes-nya untuk naik ke atas dan bukan dengan pinggangnya. Ya, itu tangan saya pakai untuk ngajarin hal seperti itu. Kemudian kita bisa lihat kalau mau dibikin exercise yang susah. Ya, kita gabungin beberapa gerakan inspired by a little bit of yoga, ada down dog-nya, a little bit of animal flow. Ya, sedikit-sedikit kemudian kita namanya juga exploration. Explore to what can we do with all the movement. Ya, kita lihat Jonathan, ya, bentar lagi boleh dicepetin sedikit aja supaya bisa lihat gerakannya. Ya, dia dari tidur, kemudian dia akan mulai sama seperti tadi, rolling up to standing, kemudian dia seperti eagle atau apa ini namanya, kemudian three dog, kemudian dia akan putar kakinya dan dia masuk mirip dengan Spider-Man, kita sebutnya bukan animal flow, kembali lagi reverse gerakannya, kembali, kemudian ini sesuatu yang lebih bersifat sudah yang namanya exploration on the floor. Oke, kemudian yang terakhir yang bisa saya kasih lihat adalah bagaimana kita bangun, ini tipikal dari Feldenkrais, adalah yang disebut dengan judo roll karena Moshe adalah memang instruktur judo ya, dia yang bawa judo dari Jepang ke Eropa. Kita belajar hanya dengan shoulder mobilization dulu, sesuatu yang sangat-sangat simple. Dari sini aja orang-orang bisa belajar nanti dipakai untuk misalnya melepaskan bra sendiri di belakang, hookingannya susah, ini bisa dipakai karena medial rotation dan badannya juga ikut. Lihat bagaimana korporasi humerus atau tangannya bergerak di shouldernya pada saat yang bersamaan badannya pun curling. Kemudian kita mulai judo roll prep. Ya, jadi ini dibikin spesial naiknya nanti. Ini masih dalam kategori mobilisasi. Dari mobilisasi shoulder, kemudian mobilisasi daerah seluruh badan, kemudian mulai judo roll. Ya, 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 dia tidak lihat ada bump di ininya. Jadi bisa lakukan di floor atau di matras yang rada keras seperti matrasnya martial art. Jadi kita gabungin juga martial art karena memang Feldenkrais banyak sekali, dekat sekali dengan martial. Oke, jadi ini adalah sekedar contoh daripada apa isi daripada link on the floor. Oke.
Thank you untuk waktunya, perhatiannya, dan kita sampai di session untuk kalau ada pertanyaan, saya akan buka. Kalau ada yang pengen tahu lebih lanjut, apa itu link on the floor, apa gunanya buat saya, atau any kind of question yang kalian mau sampaikan atau pengen tahu lebih lanjut. Ada yang mau bertanya, kalian bisa unmute sendiri dan ngomong ya, begitu? Ya, unmute sendiri dan kemudian boleh tanya. Ini session kita sudah jam berapa ya? Oh ya, halo Bu Lili. Sorry sebentar. Ini yang paling pentingnya, paling penting nih saya lupa ya. Yang paling penting buat nih Dina sudah nunggu-nunggu Bu. Saya kapan ngomong Bu? Karena kalau kalian mau bertanya berapanya, how much-nya itu saya nggak gitu tahu. Jadi Dina, boleh Dina sampaikan dulu berapa. Jadi yang pertanyaannya bisa sesudah itu. Oke Bu. Ya, untuk harganya sendiri kita kan dalam masa ini baru berlakunya course yang online. Jadi kita akan bikin harga untuk pembayaran yang dilakukan bulan Juli di harga 5 juta. Dan karena memang link on the floor course ini akan launching di tanggal 17 Agustus, which is itu hari Senin, di mana seperti yang tadi Ibu udah katakan, bentuk program mengajarnya adalah setiap Senin kita akan kirim video panjang durasi 3 jam dengan notes untuk dipelajari selama seminggu. Untuk Sabtunya nanti kita ketemu live streaming gitu ya Bu, sampai 5 segmen. Ya, untuk untuk harga bulan ini kita sedang ada promo. Harganya hanya 5 juta sampai akhir Juli. Dan selanjutnya nanti setelah Juli selesai masuk ke Agustus harganya jadi 7 juta. Jadi buru-buruan bayar. Untuk nantinya setelah ikut course online ini, pada saat kita ada offline, boleh ikut lagi dalam kelas itu, ikut praktis lagi, ikut observe lagi ya Bu. Itu kita hanya nambah 2 juta aja. Ikut course lagi berarti, bukan hanya sit in dan observe aja, tapi kita ikut belajar lagi. Itu dan kita masih ada harga promo juga nih Bu, karena kita nanti di Agustus akan ada link level 1. Untuk yang belum pernah ambil link level 1, harganya itu link level 1 selama 6 hari itu di VPT ya, itu 9 juta harga normalnya Bu. Untuk yang ikut course link on the floor ini online, nanti kita kita kasih harganya hanya 7 juta, jadi diskon 2 juta. Jadi yang bayar bulan Juli 5 juta, tinggal nambahin 7 juta, bisa ikut 2 course ini. Course yang 5 segmen ini, kurang lebihnya 30 jam, dan link level 1 VPT. Itu diskonnya jadi 7 juta aja, gitu. Itu harga bundling Bu. Ya, untuk promo yang sudah ikut CTM ada lagi. Yang sudah pernah ikut CTM kemarin kan kita udah punya 3 CTM course online. Untuk yang sudah pernah ikut sekali CTM itu ada diskon di potongan 500.000. Untuk yang sudah ikut 2 kali CTM kita ada potongan di 750.000. Dan untuk full CTM pernah ikut 3 kalinya ada potongan sampai 1 juta Bu. Jadi hanya bayar 4 juta yang pembayaran di bulan Juli ini. Itu sudah bisa ikut course online. Gitu. Dan ada informasi lagi, kita punya alat VPT sekarang tinggal 3. VPT yang 2 adalah alat VPT yang mobile itu, dan 1 lagi yang di wall Bu. Ya, itu aja sekian informasinya. Nanti kalau nanti akan saya WhatsApp melalui WhatsApp, nanti akan saya share lagi info untuk harganya. Dina, untuk nanti full price-nya kalau on the floor? Full price on the floor? Offline, jadi bukan... Offline nanti 10 juta Bu. Oke. 10 juta. Jadi kalau kita ikut yang sekarang ini masih lebih murah harganya. Okay. Karena sekitar 1 jutaan ya Bu ya, gitu. Nanti karena kalau kita ya kalau misalnya kita sekarang ikut course online, terus nanti kita mau ikut yang offline-nya lagi, ikut sit-in kan hanya nambah 2 juta. Jadi kira-kira ya udah dapat 2 course mengulang dengan latihan lagi itu hanya bayar 7 juta. Jadi kalau yang bayarnya bulan Juli ini. Gitu. Ngerti. Jadi kan kalau ada yang nanya itunya udah jelas ya soal keuangan. Jadi
Nanti kalau mau lebih detail lagi, boleh nanya lagi sama Dina. Boleh, anytime, Bu. Iya. Oke, sekarang kita, makasih ya Dina ya. Jadi kalau banyak diskon ya jadinya ya. Banyak diskon, banyak diskon. Tinggal Sekarang, hubungi saya ya, Bu. ya, pasti. Oke, kita sekarang masuk ke pertanyaan di luar keuangan. Kalau di keuangan, langsung ke Dina. Apakah ada yang mau bertanya? Selamat pagi, Bu Lili. Pagi, siapakah ini boleh Wisya, dikatakan? Wisya, Bu Ya, Lili. apa kabar Ibu? Iya, baik Bu Lili. Iya. Ibu, kalau misalnya kayak aku gitu, kemarin udah ikut IMP kan? Iya. Yang kira-kira 2 minggu lalu ya. Iya. Terus kalau misalnya ikut yang link ini, lebih baik link 1 atau link on the floor ya? Aku masih belum gitu ngerti Kamu rencananya gitu. mau pakai alat apa enggak? Itu pertanyaannya. Enggak. Kalau mau pakai alat ya link on the floor. Lebih berarti ke kan pakai alat. gitu. Oke. Karena link berarti on the floor memang nggak pakai alat. Iya, soalnya lebih kayak jadi bisa combine atau bisa buat option di grup itu bisa ada misalnya kelas pilates, ada juga kelas link gitu. Iya. Bahkan nanti jangan ini buat yang tadi mungkin saya kurang jelas ya, bahwa nanti dengan link ini bisa dipakai untuk teknik kalian ngajar, entah itu yoga, entah itu pilates, entah itu personal trainer, bahkan untuk gyrotonic. Karena pada dasarnya kita kan di tempat kita misalnya Desi ada nggak? Desi nggak ada ya, Desi ada. Di tempat kita itu banyak sekali orang kalau lihat gyrotonic itu enak sekali gerakannya, dan kita kan semua instruktur juga di sini. Tetapi gerakannya itu kadang-kadang bisa lebay, agak sedikit bahaya. Jadi kadang-kadang badannya belum siap, masih ada restriction, masih ada badan yang jaringan-jaringannya itu nempel, ya, sehingga untuk beberapa orang akibatnya jadi sakit, karena dia bergeraknya itu belum yang namanya optimal, tadi belum seluruh badannya itu ikutan. Dan kita di gyrotonic atau di pilates itu nggak terlalu diajarin gimana cara untuk melihat orang itu sebenarnya masih ada restriction dan badannya belum siap untuk itu. Gitu. Sama yoga juga. Badannya belum siap untuk melakukan hal-hal yang itu, tapi kan pengen begitu. Nah, kalau lihat nih Desi ada ya, kita sering sekali pakai karena Desi salah satu yang karena dia structural integration, salah satu dalam tim kita untuk bikin link. Itu kalau kita mau naikin klien kita di gyrotonic misalnya, atau Cika juga banyak pengalamannya di sini ya, itu kalau lihat pas dia mau ngegerakin ada restriksi, kita bisa lihat, ini nggak bisa nih. Atau misalnya kita mau yoga yang gerakannya tuh yang canggih-canggih lah begitu, mau back bend atau apa gitu. Tetapi dengan apa yang ada di link ini, bagaimana cara menggerakkan dulu sehingga badan yang tadinya ada ikatan, mau ini yoga juga sama ya, gerakan-gerakan yang susahnya, yang tadinya ada ikatan itu bisa dilepasin dulu, baru dia bergerak. Jadi nanti gerakannya lebih efisien dan bahkan juga lebih aman jadinya, karena dia jadi memang sudah bisa bergerak. Dan di link ini, apalagi di link yang level 2, itu memang diajarin gimana caranya kita ngelihat bahwa badan itu belum ready gitu loh. Karena banyak instruktur itu cuma tahu ngajarin gerakan, tetapi dia nggak tahu bahwa badan itu si klien ready apa enggak sih. Yang salah tuh di mana. Kemudian ketika dia melihat gerakannya, dia nggak tahu yang mesti dipakai muscle-nya yang mana. Apanya yang nggak kerja, apanya yang ngiket begitu. Nah itu yang paling penting, karena kita tuh nggak pernah lihat, nggak pernah ada pelajarannya begitu. Itu banyak kan cuma hunch, cuma feeling, ini kayaknya nggak gerak nih gitu loh. Tetapi kalau di sini memang matanya nanti diarahin, apa nih yang nggak gerak. Dan mestinya gerakan ini, powernya dari mana? Base of supportnya di mana gitu. Tulang mana yang bergerak, tulang mana yang jadi tumpuannya. Kalau kita nggak tahu begitu, kita bergerak aja. Akibatnya nggak ada powernya, dan kemudian juga bagian-bagian yang tadi masih ada ikatan nggak kebuka. Ini kalau pertanyaannya benar, jawabannya jadi keluar semua ilmunya. Oke, Wisya itu cukup menjawab nggak? Jadi pertanyaan dia cuma saya ikutnya apa gitu ya? Jawabannya panjang. Oke, sip. Nanti bisa untuk detailnya lagi tanya ke Dina. Ya, sip. Yang lainnya. Bagian belajarnya enaknya kalau online, mungkin buat kamu juga kan, kita kan badan orang lain lah, kita udah umur berdua lah, sama lah ya. Orang lain belajar 2 jam bergerak terus bisa, kalau kita capek udah 2 jam bergerak terus gitu. Jadi bisa dicicil pelan-pelan. Ada enaknya online juga. Oke, sip. Makasih, Bu. Makasih Wisya. Yang lain ada yang mau tanya, langsung unmute aja. Pilih aku dong, Dian. Ya, Dian.
Oke. Aku mau konfirmasi aja tentang program yang nanti dijalankan. Ini on the floor, jadi ada berapa level ya? Jadi maksudnya kan tadi kan ada 3 level. 3. Oh, oke. 3 level dengan program 5 berapa tadi 5 kali 5 kali itu ya? Jadi enggak. Kalau yang level 2 nggak bisa. Level 2 Oke. nggak bisa online. Oke. Level 2 di on the floor atau level 2 di VPT itu tidak bisa online. Kenapa? Karena 70% adalah manual. Oh, oke. Bukan Berarti guiding, level beda ya. Jadi kalau di level 1, tangan kita itu hanya guiding. Oke. Di level 1 hanya guiding untuk movement-nya, supaya movement-nya bisa dilakukan. Tetapi di level 2, tangan itu kita pakai untuk changing hand namanya. Jadi tangan ini dipakai untuk merubah struktur atau merubah cara bergerak. Berarti nggak bisa online karena harus dirasakan, harus dilihat. Jadi nggak, kalau yang level 2 itu saya rasa mungkin susah kalau dibikin sampai jadi online karena tidak punya pengalaman nanti untuk, dan ini kan signifikan ya, changing body persoalannya begitu. Jadi agak sedikit nggak bisa. Nanti di level 3 movement lagi. Oh, oke. Karena supaya sinkron aja tadi yang dijelaskan sama Dina, tadi kan kita online ada 5 kali, tapi nanti ada tambahan program, tambahan untuk offline-nya. Jika kita mau ikut course lagi, berarti sebenarnya level 1-nya ada program offline, gitu ya? Memang pada dasarnya dibuatnya offline, tetapi Oke. karena saya lihat, saya belajarnya cukup banyak juga. Kalau offline tuh ada online tuh ada enaknya gitu loh. Kita bisa pakai sendiri waktunya, apalagi kalau ada yang dari luar kota gitu kan, dalam saat-saat seperti gini apalagi. Itu enak sekali kalau ada online tuh, kita bisa belajar di rumah, kapan aja kita bisa atur gitu. Oke, kemudian kan tadi saya emang sebenarnya dengan video tadi cukup efektif ya. Jadi kita sebagai instruktur oke juga, maksudnya cara Lili mengajarkan kepada seseorang itu jadi kelihatan banget. Jadi kita bayangannya lebih bisa baik. Apakah nanti metode kita course-nya ada kayak seperti itu, ada tampilan video atau bagaimana? Itu dia saya ambil dari itu. Itu adalah dari segmen 1 tadi saya ambil. Itu bagian dari segmen 1. Memang seperti begitu. Jadi pembelajarannya tadi saya ambil cuplikannya itu dari segmen 1. Oke, thank you. Nanti lagi satu hal lagi, tadi baru diambil tuh rekamannya dari satu angle. Kita pakai 2 kamera. Kalau tangan saya kerja itu nanti di shoot untuk tangannya tuh di mana begitu. Biar jelas. Gitu. Ya udah, oke, thank you. Iya. Hai Kiko, hai. Ya Kiko, wah sudah lama, gede banget. Suaranya gede banget kok. Okay, sorry. Maybe I missed something tadi. Mau tahu yang on the ground, on the floor, sama equipment itu batasan usianya berapa? Ya, the maximum. Karena mungkin untuk beberapa klien kan ada yang usia senior yang perlu hati-hati, kita nggak tahu apakah dia ada osteo atau whatsoever yang kita perlu hati-hati dengan beberapa gerakan tadi kan kelenturan itu mutlak ya. Jadi kan perlu tahu juga supaya kita juga be very secure untuk klien-klien kita, especially yang senior. Apakah bisa dan batasan usia lah intinya. Lai, please guide me. Thank you. Ya. Jadi kok ini dibagi 2 itu ada yang namanya dan yang lain lagi ya, yang mungkin tadi nggak hitung ini juga. Yang pertama itu yang disebut dengan mobilization. Nah, mobilization ini orang jadi bukan untuk beberapa orang nanti jadi exercise-nya. Exercise-nya itu mobilization doang. Jadi kalau saya kayak misalnya saya klien-kliennya semua over 60. Itu yang namanya exercise yang tadi Nathan ngelakuin nggak ada. Oke. Yang dia lakukan adalah mobilisasinya semua begitu. Buat mereka itu exercise. Itu sudah gerakan dan latihan begitu. Jadi beda-beda. Makanya kenapa saya namainnya bukan warm up, tapi namanya mobilization. Karena untuk orang-orang yang udah berumur itu paling kita sampai bangun dari tidur sampai berdiri. Itu sudah exercise buat dia. Dari tidur, bangun berdiri aja, tidur lagi, bangun berdiri, tidur lagi, itu udah exercise yang cukup berat buat mereka. Ground to standing kita sebutnya. Ground to standing itu adalah untuk orang tua udah exercise begitu.
Dan di dalamnya terutama untuk orang-orang yang tua kan kalau bangun dari, kayak kita klien kita yang muslim tadi saya bilang, kan setiap hari pasti 5 kali mesti bangun dari bawah, dari ground. Itu gimana caranya dia mempergunakan latihan yang kita lakukan tadi untuk spiraling up sehingga dia tidak kena ke lututnya. Jadi yang namanya exercise kita sebenarnya namanya mobilization di kita. Tetapi itu sebenarnya exercise buat dia sehingga nanti jadi habit kalau dia bangun caranya tuh begitu supaya nggak kena ke lututnya gitu. Terus dari segi usia yang kita bisa batasi berapa lah? Nggak ada, karena nanti apalagi di level 2 nggak ada. Kalian umur 90 mau orang lagi baru pasca stroke, mau orang yang baru selesai operasi ya, jika ya misalnya banyak sekali yang hip replacement langsung. Ya, jadi kita karena tujuannya saya itu kan justru menggantikan, bukan menggantikan, gimana caranya bahwa kita yang bukan fisioterapi itu bisa melakukan apa yang fisioterapi bahkan lebih daripada apa yang bisa mereka lakukan, memberikan yang lebih. Yang saya dapat itu kebanyakan dari Feldenkrais memang, karena Feldenkrais itu memang dipakainya adalah untuk orang-orang yang cerebral palsy, lumpuh total ya. Jadi memangnya efektif sekali, tapi itu kebanyakan dipakainya nanti di level 2. Karena di level 2 itu bicara tentang skill dan tangan. Itu Ye punya keahlian, tangan. Pasti dia seneng nanti level 2 ya. Dan orang-orang memang suka kalau yang memang sukanya dipakein tangan itu akan efektif sekali. Tapi bukan dari fisioterapi, tapi dari kebanyakan nanti Feldenkrais. Meskipun ada yang medis juga. Misalnya contohnya yang di VPT, itu ada stretches yang kita ambil itu facial stretches yang kita ambil dari Joe Muscolino namanya. Joe Muscolino itu chiropractor dan juga apalagi dia ya, dia profesor, bukunya ada Joe Muscolino. Dia ngajarin gimana cara stretching, kemudian juga kita ada facial stretch. Jadi stretchingnya itu pakai alat. Jadi ada yang medis, ada yang dari clinical, dari fisioterapi, stretches. Tapi ada juga yang nanti dari somatik, itu adalah yang memang murni saya dapatnya kebanyakan dari Feldenkrais. Dan kalau udah Feldenkrais itu orang lumpuh total pun bisa. Oke, good. Thanks, Lai. I'll come over. Thank you, Rico. Ada yang bertanya lagi, langsung ngomong aja kalau ada yang mau bertanya. Anybody wants to ask? Li, aku kurang mau nanya. Selama ini kan orang-orang training itu sekarang, saya nggak tahu ya, training online atau apapun yang benar-benar spesifik itu memberikan entah surat keterangan atau sertifikat online. Apakah nanti, karena kan untuk training ini ya lumayan supaya memotivasi juga ya peserta-peserta untuk hal ini, apakah diberikan entah apa dari entah bukan seperti surat keterangan atau mungkin sertifikat online bahwa kita sudah mengikuti level 1 and level 2 and level 3. Ya, jadi sama seperti link seperti biasa yang VPT itu setiap kali kita memang udah ikut program latihan pasti ada completion letter. Dan kemudian ini kan ini kan program sertifikasi. Jadi ada ujiannya, ada level, bahkan kalau kita lihat levelnya link itu seperti yang di China, kita malah yang udah lebih maju tuh di China sama di Taiwan kan. Jadi levelnya itu dari student kemudian dia menjadi yang namanya kalau sudah sertifikat dia ambil ujian itu dia namanya practitioner. Kita namanya bukan trainer, practitioner karena kita kan memang pakai manual juga, bukan lagi instructor. Ininya kita panggilan kita itu certified link practitioner namanya ya, CLP. Kemudian dari situ jenjangnya karirnya adalah kita bisa yang jadi namanya trainer. Gitu. Seperti kita di Taiwan sudah ada 3 trainer, kayak sekarang kita di Indonesia itu ada Nathan, kemudian ada Yani sebenarnya dan Xavier sebenarnya Cabi ya, Xavier apa yang orang apa dia Brasil atau orang apa Spanyol. Udah 3 ada IT-nya lah istilahnya, tapi kita namanya trainer, practitioner trainer. Teacher trainer saya namanya juga nggak gitu hafal. Jadi kita memang membuka peluang untuk ini. Di Taiwan kita udah punya 3 juga trainer. Ya, jadi ada jenjangnya memang certification bahkan akan menjadi trainer karena kita memang mau tujuannya itu mau besar gitu ya. Kemudian kan nanti ada workshopnya. Saya kan kerja sama Mas Slamet, datang nggak Slamet nggak ada ya. Saya kerja sama Mas Slamet juga untuk bikin dia yoga di alat VPT-nya begitu. Contohnya. Oke, thank you.
Next, apakah ada yang mau bertanya lagi yang belum jelas? Yang lain sudah jelaskah? Jelas ya? No question. Quite clear. Jadi yang diomongin tadi quite clear. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, no more question. Peter, do you want to ask me something? Peter, are you still there? No question. You'll wait until I go to Xiamen. Ngomong Inggris. No, if you have, yeah. Are you sure you were like? Did you understand? Did you get anything? But at least you can see the video, right? Yes. Okay. Those are the movement that we are going to do. Kak Lili, Ya. mau nanya dong. Ya, Saya kan masih, saya Suraya, dari Malang tadi. Iya, oke. Ya, gini Kak, saya kan rencananya mau ikut yang IMP. Sedangkan saya sendiri belum ada basic jadi instruktur gitu loh. Masih baru mau akan belajar. Nah, sebaiknya saya ambilnya enaknya yang mana ya? Kalau untuk yang basic sama sekali nggak pernah gini nih. Itu pertanyaan yang sangat-sangat bingung karena sesuatu yang berbeda. Yang satu itu sifatnya anatomi sekali, ya, anatomical sekali dan bagus. Gitu. Dua-duanya juga bagus, tapi dalam hal yang berbeda. Kalau yang satu ini memang saya bikin simple. Kalau yang situ memang kalau Stott Pilates itu memang nggak mudah gitu. Memang harus belajar. Memang bicara tentang muscle, memang bicara tentang anatomi, memang bicara tentang biomekanik, emang medical approach-nya. Sedangkan jadi tahapannya lebih sulit ya? Udah pasti lebih sulit 100 kali lipat. Tetapi jangan bilang bahwa yang lebih sulit itu jelek, enggak juga. Yang karena saya dua-duanya ngajar gitu. Saya dua-duanya cuma berbeda gitu. Dua hal yang completely different gitu loh. Kayak bicara dengan bicara tentang steak sama pasta. Kalau buat saya ya steak sama pasta mau dibandingin gimana? Yang satu daging, satu noodle, satu karbo, satu protein. Ya. Awalnya sih tertarik sama IMP. Saya boleh nanya nggak? Kamu sendiri senangnya tuh sesuatu yang bersifat medical ataukah sesuatu yang bersifat somatik? Apa yang mau lebih cepat untuk dipraktekkan dan lebih efektif atau mau yang karena ini exercise kan, kalau Pilates itu untuk sampai ke jenjang bisa masuk ke rehabilitasi itu kamu butuh waktunya panjang, kurang lebih. Ya, jadi apakah klien-klien, apakah nanti yang ada di hati kamu itu mengajar movement atau mengajar atau mau pegang orang sakit? Awalnya sih kepinginnya sih Pilates, tapi lihat dari penjelasan Kak Lili tadi kok benar-benar tertarik gitu loh dengan link ini. Kok kayaknya mudah banget gitu ya. Enak kalau banget begitu. Gitu. Kalau menurut saya ini kan nggak terlalu mahal ya, dan kamu bisa belajarnya online. IMP itu masih kurang lebih IMP kan? IMP saya masih belum tahu kapan, September, November, Bu. November, Bu. November. Ini ya. Ini eksplorasi. Yang satu itu cara belajarnya beda nih ya. Kalau link ini cara belajarnya bule. Bule itu kan explore anak-anaknya. Pendidikannya itu logic. Pendidikannya itu explore. Mereka itu belajar dari pengalaman. Sedangkan kalau kita orang Indonesia dibesarkan dari orang Asia, dibesarkan dengan didoktrinasi. Ini harus begini. Nah, kalau bicara tentang Stott Pilates itu doktrinasi. Kamu lakukan begini. Nanti keterangan kenapanya baru kalau sudah jadi S2 atau S3 begitu. Tetapi lagi belajar di sekolah dasarnya terima aja, pokoknya karena kita bilang begitu. Tapi nantinya dikasih penjelasannya nanti kalau sudah waktunya. Nah, buat saya kendalanya ketika saya mengajar orang-orang yang datangnya dari latar belakang yang sudah biasa didoktrinasi, sulit sekali untuk merubah menjadi logik. Sedangkan orang yang diajar dari logik dipindahkan ke doktrinasi itu lebih mudah. Karena mereka sudah tahu pilihannya. Pilihannya ada A, B, C, kemudian sekarang dibilang lu harus yang B. Ngerti nggak? Jadi kalau menurut saya enakan ambil dulu, karena jadi berarti kamu bisa berpikir secara logika dulu.
pilihan-pilihannya lebih terbuka apa? gitu ya? Iya, karena kalau di sini misalnya kita mau melakukan satu gerakan, kita itu harus ada pilihan. Selamanya kalau di link itu pilihan harus at least ada 3. Ya, jadi melakukan satu gerakan, misalnya contoh, saya mau noleh ke arah kanan, ada yang manggil saya ke arah kanan begini. Saya bisa punya pilihan 3. Saya bisa bergerak mulai dari mata saya bisa mulai bergerak dari kaki saya bisa mulai bergerak dari bahu saya. Itu pilihan 3. Nah, kalau di link itu justru kita explore pilihan itu apa aja. Mana yang paling efisien, mana yang paling enak, mana yang tenaganya paling sedikit, hasilnya paling maksimal. Sedangkan kalau di STOT, di Pilates, itu kita dikasih tahu yang paling efektif tuh ini. Ya, jadi langsung gitu ya. Ya, tetapi belum selesai. Persoalannya apa yang katanya efektif itu adalah menurut buku. Sudah ngerti maksud saya? Apa yang menurut ideal? Ideal itu menurut buku, sedangkan badan manusia itu completely berbeda tiap satu individu dengan individu yang lain. Jadi apa yang bagus buat satu orang belum tentu bagus buat saya, karena saya punya limitasi dan saya juga punya kondisi yang belum tentu bisa melakukannya the way it should be. Seperti yang saya tadi bilang, postur ideal itu dulu seolah-olah jawaban. Ternyata postur ideal itu sekarang we don't even believe in it anymore. Kenapa? Karena setiap orang beda-beda. Postur ideal itu siapa? Badannya orang bule atau badannya orang Jepang? Karena beda. Saya ngajar udah keluar kemana-mana dan sekarang saya lihat bahwa postur tidak ada korelasinya dengan ada sedikit, bukan bilang nggak ada ya. Ada tetapi tidak sama dengan injury free atau pain free. Atau cara bergerak. Does that make sense? Jadi kalau tanya saya pribadi, mendingan mulainya dengan yang ini dulu baru nanti ke STOT. Lebih mudah buat saya ngarahinnya untuk, maksudnya nih ya, ini yang lebih efektif gitu. Lakuin this way. Iya, lebih paham sekarang. Makasih Kak Lilia. Ada pertanyaan lain? Iya. Sebagai contoh doang ya, saya punya murid Peter ini yang orang Xiamen. Ini murid STOT dulu. Very difficult to change his mind. Ya, sih, ya, he said yes, okay? Karena he's very because that's the way Pilates. I mean, like it should be this and this. It's good, But in order to be able to be flexible mind-nya untuk explore itu very difficult to change. Karena kita sudah terbiasa dengan mesti begini. Gitu. Okay? Anything else? Sudah mantap? Sudah jelas semuanya? Oke, kalau begitu saya berharap bahwa hasil karya anak bangsa dengan dibantu orang-orang yang dari luar ini itu bisa benar-benar berfaedah, bisa benar-benar save waktu ya kalian belajar, dan juga buat orang yang udah kepalang keluar duit banyak, yang udah kepalang keluar waktu lama untuk belajar titik bengek, ini bisa lihat, aha, okay, now I understand, aha, now I realize why, ya, atau how, begitu, ya, oke, semuanya sudah puas? Tidak ada lagi yang ditanyakan? Wah, Intan lagi tidur pasti. Dia paling gampang tidur persoalannya. Monday I'll try to drop by Delay. Hah? Drop by ya, oke. Oke. Ya. Saya di sini ada Intan, jadinya sekarang kalau dia lagi ditanyain bisa jelas begitu. Jangan nanti disangkanya kita itu gyrotonic, we are not gyrotonic. We are link. Makasih Li, udah jelas. Ya, sama-sama. Ya, tapi sekarang Victoria juga udah oke, udah jelas juga. Oh. Ya, Julio juga mudah-mudahan sebentar lagi, saya bukan blacklistnya Julio lagi. Satu-satunya orang di dunia yang di blacklist. Lily tahu, by Julio. Keren kan? Iya, keren. Satu-satunya orang di blacklistnya Julio Harvard. Lily tahu.
I'm serious, Intan. Saya ngomong sama ini apa? Iya, saya tahu itu. Kita bukannya Gyrotonic kok. Oke, ya semuanya ya. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan kita bisa bareng-bareng belajar, bisa benefit sama-sama. Thank you semuanya. Intan. Ayo.